Saya mau mulai dengan satu pertanyaan jujur untuk kamu. Kalau hari ini kamu bisa pilih, kaya secara cepat tapi penuh risiko dan kemungkinan gagal sangat besar, atau kaya secara bertahap tapi stabil, aman dan hampir pasti berhasil, kamu pilih yang mana? Saya tahu kebanyakan orang secara logika akan jawab, yang aman dong. Tapi secara perilaku, sebagian besar orang justru hidup seperti mereka pilih cara pertama. Mereka malah kejar tren, ikut rumor, dengar kata teman, FOMO, masuk investasi tanpa paham apa yang mereka beli, dan berharap uangnya jadi berlipat ganda dalam waktu cepat. Lalu ketika harga turun, panik, cut loss, berhenti, dan akhirnya bilang, investasi itu bohong, itu cuma buat orang kaya. Padahal masalahnya bukan di investasinya, masalahnya ada di cara pikir. Jadi, sebelum kamu lanjut nonton sampai akhir, saya mau kasih satu foreshadow. Di bagian terakhir nanti saya akan jelasin cara paling realistis untuk kamu mulai investasi meskipun income kamu sekarang masih kecil. Dan saya bakal tunjukkan gimana kamu bisa membangun kekayaan bukan pakai keberuntungan, tapi pakai sistem yang bisa kamu ulang terus selama hidup. Kalau kamu ngerti bagian akhir itu, pola finansial kamu bisa berubah permanen. Karena di Self-Bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Bab 1. Mindset dari cepat menjadi konsisten. Oke, saya mau mulai dengan ngobrol langsung ke kamu. Kamu tahu nggak kenapa banyak orang gagal dalam urusan uang? Karena mereka lebih pilih hasil cepat dibanding hasil yang pasti. Kamu lihat orang sukses hari ini, entah pebisnis, investor, atau profesional yang sudah mapan, hampir semuanya punya satu kesamaan, yaitu mereka tidak terburu-buru. Mereka sabar tapi konsisten. Mereka bermain game jangka panjang dan paham semua itu tidak bisa dibangun dalam semalam. Dan itu inti dari investasi. Investasi itu bukan tentang berapa cepat uang kamu tumbuh, tapi tentang seberapa lama kamu bisa membiarkan uang kamu bekerja untuk kamu. Saya suka cara Ray Dalio ngomong soal ini. Dia bilang, realita tidak peduli keinginanmu, yang realita peduli adalah prinsip. Dan prinsip dalam investasi itu sederhana, yaitu waktu lebih penting daripada timing, konsistensi lebih penting daripada keberuntungan, sistem lebih penting daripada perasaan. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa kalau gaji saya kecil, atau saya belum ngerti, atau malah saya takut salah, itu wajar. Yang paling penting bukan cepat mulai. Yang paling penting adalah kamu mulai, dan kamu terus lanjut. Bab 2. Salah kaprah tentang investasi. Sekarang saya mau jujur sedikit dan mungkin ini agak menampar. Banyak orang berpikir investasi itu seperti mesin jackpot. Kamu masukkan uang, lalu kalau berharap hoki dan boom uangnya naik. Tapi itu bukan investasi, itu judi dengan label keren. Investasi yang benar itu seperti nanam pohon. Kamu nggak mungkin tanam bibit hari ini lalu langsung tanya, kapan saya bisa panen mangga? Tapi kamu sirami, rawat, tunggu lama. Sementara orang yang nggak sabar akan bilang, ini lambat banget, buang waktu. Tapi orang yang paham proses akan bilang, ini cara paling aman untuk memastikan masa depan. Dan ironinya, orang yang sabar akhirnya kaya. Orang yang terburu-buru akhirnya kembali ke titik awal. Jadi hari ini saya mau kamu mulai berpikir seperti ini. Investasi itu bukan tentang mengejar hasil cepat, tapi tentang memastikan kamu punya masa depan yang lebih aman, lebih mandiri, dan lebih bebas. Itu tujuan utamanya. Bab 3. Prinsip utama jangan taruh semua di satu tempat. Sekarang kita mulai masuk hal yang lebih teknis, tapi saya akan jelaskan dengan bahasa manusia, bukan bahasa teori. Ray Dalio punya prinsip yang sangat sederhana, yaitu jangan pernah menaruh semua uang di satu jenis aset. Karena akan selalu ada masa saham naik, kripto turun, emas naik, properti stagnan, obligasi stabil, tapi aset lain fluktuatif.
Maksudnya tidak semua aset akan naik terus dan tidak semua aset juga akan turun terus. Maka, kalau kamu hanya pegang satu jenis aset, kamu taruhan pada satu hasil. Sementara, kalau kamu pegang beberapa, kamu tidak hanya melindungi diri dari kerugian tapi juga memastikan portofolio kamu tetap tumbuh meski satu aset sedang jelek. Bayangkan kamu seperti punya tim. Ada pemain yang tugasnya stabil, ada yang agresif, ada yang bertugas melindungi, dan ada yang bertugas menambah keuntungan. Contohnya gini, emas itu seperti pemain bertahan, nggak main spektakuler tapi stabil. Obligasi itu seperti gelandang yang aman. Saham indeks itu seperti pemain yang tumbuh pelan-pelan tapi konsisten. Dan kripto fundamental itu striker yang bisa bikin skor besar tapi juga butuh dikontrol. Kalau investasi kamu seimbang, kamu siap menghadap krisis apapun. Bab 4. Cara mulai bukan banyaknya, tapi rutinnya. Sekarang mungkin kamu bilang, tapi saya cuma bisa mulai 100.000 per bulan. Apa gunanya? Saya bakal jawab gini, gunanya besar dan kamu akan kaget nanti. Ada metode yang disebut DCA atau Dollar Cost Averaging. Artinya kamu beli investasi dengan jumlah yang sama secara rutin tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Kenapa ini penting? Karena kamu tidak berusaha menebak waktu terbaik untuk masuk. Kamu hanya fokus konsisten. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kamu investasi 500.000 per bulan di instrumen yang rata-rata tumbuh 10-14% per tahun, hasilnya setelah 10 tahun bukan 60 juta, tapi bisa 110-150 juta. Kalau 20 tahun, bisa 400-600 juta. Dan itu tanpa trading, tanpa stres, tanpa analisa ribet. Hanya disiplin. Di dunia investasi ada pepatah, the less you react, the more you earn. Intinya gini, semakin sedikit kamu bereaksi, semakin banyak kamu mendapatkan. Bukan yang paling pintar yang menang, bukan yang paling cepat yang menang. Yang menang adalah yang paling konsisten. Bab 5. Rahasia yang banyak orang abaikan. Compound interest. Sekarang saya mau jelasin konsep paling kuat dalam dunia keuangan, yaitu compound interest atau bunga berbunga. Ini konsep yang kelihatannya sederhana tapi efeknya luar biasa. Bayangkan uang kamu bukan hanya memberikan hasil, tapi hasil itu juga ikut menghasilkan hasil lagi dan terus berulang. Awalnya memang lambat. 5 tahun pertama kamu mungkin lihat perubahan kecil. 10 tahun mulai terasa. 20 tahun terlihat jelas. 30 tahun hasilnya bisa mengejutkan. Itulah kenapa Warren Buffett pernah ditanya, kenapa banyak orang gak sabar menunggu hasil investasi jangka panjang? Dia jawab gini, karena prosesnya membosankan. Dan itu benar. Investasi bukan buat orang yang mudah bosan dan pengen hasil cepat. Investasi itu untuk kamu yang mau stabilitas, keamanan dan masa depan yang terjamin. Kamu bukan sedang membangun kekayaan cepat. Kamu sedang membangun fondasi kekayaan. Bab 6. Contoh praktis, kalau kamu mulai dari nol. Sekarang gini, kalau hari ini kamu mulai dari gaji pas-pasan, kamu mungkin mikir, saya masih jauh banget dari kata investor. Tapi tenang, saya kasih gambaran. Jika kamu mulai dengan 100.000 rupiah per minggu, itu berarti 400.000 rupiah per bulan. Kalau 400.000 rupiah per bulan secara rutin, itu jadi 4.800.000 rupiah per tahun. Setelah 10 tahun dengan return wajar 10-12%, saldo kamu bukan lagi 48 juta, tapi sekitar 90-110 juta. Dan kamu nggak harus paham analisa grafik, nggak harus mantengin market, nggak harus jenius finansial. Sekarang kamu cuma harus punya tujuan, punya instrumen, punya rutinitas, dan tetap konsisten. Itu saja. Ban 7. Kesalahan fatal yang menghancurkan semua progres. Ini bagian penting. Kamu harus hindari 3 hal ini. Pertama,
Berhenti di tengah jalan. Banyak orang rajin di awal, lalu berhenti ketika lihat hasilnya belum besar. Kedua, mengambil keputusan pakai emosi. Saat market naik ikut euforia. Tapi saat market turun malah panik, padahal naik turun itu normal. 3. Mengubah strategi terlalu cepat. Strategi investasi itu seperti resep. Kalau kamu ubah setiap 5 menit, hasilnya amburadul. Dan ingat ini, investasi itu bukan soal siapa yang mulai paling besar, tapi siapa yang bertahan paling lama. Kesimpulannya, saya mau kamu ingat satu kalimat dari obrolan kita hari ini. Investasi itu bukan jalan pintas untuk cepat kaya, tapi jalan aman untuk memastikan kamu pasti kaya. Kalau kamu sabar, konsisten, nggak emosional dan ngerti prinsipnya, investasi bisa jadi alat paling kuat untuk ngebangun masa depan kamu. Dan kamu nggak perlu jadi kaya dulu untuk mulai investasi. Kamu perlu investasi supaya suatu hari kamu bisa jadi kaya. Sekarang saya akan berikan langkah praktis yang bisa kamu ikuti supaya investasi kamu ini benar dan bisa menghasilkan kekayaan untuk kamu. Hari ini, mulai tentukan tujuan kamu. Investasi untuk apa? Besok, pilih platform terpercaya yang legal dan diawasi OJK, contoh ada Indodax dan Ajaib. Lusa, pelajari aset dan alokasi aset sesuai toleransi risiko. Hari berikutnya, tentukan nominal DCA. Hari kelima, mulai eksekusi pembelian pertama. Hari keenam, buat reminder otomatis bulanan. Hari ketujuh, stop mantengin market, lanjut hidup dan nikmati proses. Sekarang saya mau tanya ke kamu, apa yang masih membuat kamu ragu untuk investasi sejak dini? Atau malah kamu sebenarnya sudah investasi diam-diam dan sudah mulai menunjukkan hasil investasinya? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu nanti saya bisa bantu jawab. Karena di Self Bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.